Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, Shalom. Menginspirasi kita untuk menemukan makna sejati sengsara Kristus dari Injil menurut Markus pasal 15 ayat 33 hingga 39. Yesus mati di salib, tabir bait suci terbelah. Karena itu, judul yang saya angkat dari perikop ini adalah Dari Sengsara ke Sublim. Ketika Tuhan memilih kekalahan dan mengubah takdir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang diperhadapkan bagi kita. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Mengapa Tuhan memilih untuk kalah di Golgota? Benarkah Tuhan kalah? Kekalahan palsu versus kemenangan sejati. Menurut ukuran dunia memang Tuhan kalah, karena dunia mengukur kemenangan dari sisi kekuatan, punya pasukan, punya uang, punya pengaruh. Tetapi Tuhan mengukur kemenangan lewat salib. Justru dalam kelemahan menjadi kekuatan yang sempurna. Dalam teks kita, tabir bait suci terbelah. Apakah ini gempa? Ternyata ini bukan semata-mata gempa saja, tetapi ini adalah cara Tuhan untuk memberitahukan manusia bahwa kasih Allah merobek sekat pemisah. Kasih Allah merobek batas antara dosa dan kemuliaan. Kasih Allah memperjumpakan manusia dengan yang kudus, sehingga tak ada lagi sekat pemisah. Ini menjadi makna simbolik tabir bait Allah terbelah dua. Tuhan dalam kemahakuasaannya tidak berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dunia berpikir bahwa Tuhan tidak perkasa, karena jika dia perkasa, dia bisa saja turun dari salibnya. Tetapi Tuhan memilih untuk tidak turun dari salib. Kenapa? Karena ia solider, dia mengerti, dia berbela rasa, dia memahami penderitaan kita. Ada pertanyaan, apakah Tuhan mengerti deritaku? Apakah Tuhan mengerti sakitku? Ya, benar. Tuhan mengerti sakitmu. Tuhan mengerti deritamu. Tuhan bahkan rela menderita demi engkau. Dia bahkan rela menderita sampai mati. Saudaraku, mari kita melihat sebuah kontradiksi yang memikat dari teks kita. Yang pertama, jika kita melihat logika dunia menganggap bahwa kekalahan artinya adalah gagal total. Kalah, gagal, tak ada peluang lagi, tak ada harapan lagi. Tetapi mari kita melihat justru hal yang sebaliknya diungkap oleh salib, bahwa logika salib justru meletakkan kekalahan pada sebuah victory, kemenangan yang lebih besar. Kemudian firman ini mengajarkan bagi kita untuk jangan pernah takut pada kekalahan. Ketika engkau merasa kalah, Tuhan justru hadir dalam sengsaramu. Kemudian teks ini juga mengajarkan kita untuk mari kejar kemenangan. Nah, kemenangan dalam pengertian ini beda dari kemenangan dalam logika berpikir dunia. Kemenangan dalam logika berpikir dunia adalah kemenangan yang sempurna, seperti seorang influencer yang sempurna, punya kesuksesan, punya banyak harta, punya banyak pencapaian, dan sehingga dia populer dan terkenal. Dalam logika salib, kemenangan justru sebaliknya. Kemenangan justru ada dalam kekalahan. Yang penting engkau setia. Yang penting engkau berpaut pada Kristus. Setia dalam kekalahan adalah kemenangan terbesarmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya teks ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan tercepat atau akses satu-satunya tercepat menuju kebangkitan adalah salib. Kematian Kristus mengajarkan bagi kita bahwa saliblah akses termudah untuk menuju kepada kebangkitan atau mahkota kemuliaan. Nah, judul renungan kita di saat ini adalah Dari Sengsara Menuju ke Sublim. Apa itu sublim? Sublim adalah sebuah proses yang mengubah sesuatu yang negatif seperti penderitaan menjadi bermakna positif atau luhur. Yesus mengubah salib
yang sebelumnya artinya alat hukuman, menjadi simbol kasih tertinggi. Sublim juga berarti keindahan yang dahsyat dan menggetarkan, seperti sesuatu yang besar dan misterius. Nah, dalam teks kita adalah momentum tabir bait suci terbelah, sebuah kehancuran yang justru membuka kemuliaan. Nah, dari teks ini kita menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, salib. Salib mari kita pahami sebagai jalan kekalahan menuju kepada kemuliaan. Jangan takut memikul salib, bahwa justru itu adalah akses terbaik menuju kepada kemuliaan. Yang kedua, tidak terobsesi. Jangan terobsesi dengan kemenangan instan. Hari-hari kita ini marak dengan sesuatu yang instan. Seolah-olah kita ingin menggapai sesuatu dengan cara yang mudah. Kita ingin menggapai popularitas, menjadi seorang influencer yang sukses, tetapi jalan yang kita tempuh mudah dan instan. Jangan terobsesi. Teks ini mengajarkan bagi kita, kemenangan instan adalah kemenangan semu. Tetapi derita, setia, itu menggiring kita kepada kemuliaan atau kemenangan yang sejati. Yang ketiga, jangan pernah takut kalah. Jangan pernah takut derita. Jangan pernah takut kehancuran. Tabir bait Allah buktinya. Dengan tabir bait Allah terbelah, akses perjumpaan penuh kasih dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta itu terbuka bagi kita melalui kematian Yesus. Selamat menghayati Minggu Sengsara yang ke-7. Semoga di Minggu Sengsara yang ke-7 ini, persiapan kita memasuki Holy Week, Pekan Suci, minggu puncak klimaks sengsara dan derita, serta pasca kemenangan akan kita gapai dalam penghayatan kita melalui momentum Minggu Sengsara ke-7 ini, dan semua itu mengubah kehidupan kita. Tetap semangat menjalani kehidupan bersama Kristus. Tuhan Yesus berkenan dan memberkati kita semua. Shalom.